tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku hebat, dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang sanggup memulihkan setiap hidup kami. Dan kami juga percaya Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang layak kami untuk menjadi pelayan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu, biarlah firman yang disampaikan bukan sekedar dari mulut hamba-Mu sendiri, namun berasal daripada-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan, Tuhan berikan hati yang baik, biarlah sementara firman ditaburkan boleh tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya boleh diiringi kunci F Pak. Haleluya. Kita semangat, Tuhan Yesus baik, amin. Saudara, dalam Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 42, di sana menjelaskan tentang tokoh ya, yaitu adalah Maria dan Marta. Yuk kita buka yuk Matius 10 ayat 38 sampai 42. Ya, bisa? Ini dibaca sama-sama ya. 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama siapa? Marta, dan menerima dia di rumahnya. 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama siapa? Maria. Maria ini bukan Maria ibu Yesus ya. Kadang kala kalau kita mikir ini Maria ibu Yesus, enggak, sembarang kok nama Maria itu banyak di sana ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat selanjutnya 40. Sedang Marta sibuk sekali apa katanya? Melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat selanjutnya 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari Bapak Ibu. Dalam cerita ini saya itu dapat mengambil apa ya, Tuhan berikan suatu hikmat rema ya, bahwa Maria Marta ini bukan mana yang terbaik Marta atau Maria, bukan. Tetapi yang kedua-duanya ini diperlukan dalam setiap pelayanan, dalam gereja, dalam rumah Tuhan ya, dalam ibadah. Tokoh Maria dan Marta ini diperlukan. Saya sekali lagi ngomong, tokoh Maria dan Marta ini diperlukan. Ada, kalau Maria itu ibaratnya melayani, ya, dia itu juga melayani loh. Maria itu melayani dengan apa? Duduk mendengarkan firman. Itu termasuk melayani. Bapak Ibu sekarang ini dengarkan firman ini termasuk melayani. Tetapi melayani yang apa? Ada pasif, ada aktif. Nah, Bapak Ibu yang pasif, sedangkan kami yang di sini yang aktif. Maria ini juga diumpamakan melayani karena apa? Dia menantikan kehadiran Tuhan. Dia duduk di bawah kaki Tuhan toh. Dibilang Alkitab katanya mendengarkan firman Tuhan. Maria ini juga diibaratkan melayani dengan pengucapan syukur, dengan memuji Tuhan. Itu sama dengan melayani. Dan kalau boleh saya ibaratkan ya, Maria ini ibaratnya minyak. Kita dengar firman, kita muji Tuhan, kita mengucap syukur, itu sama dengan apa? Minyak. Tetapi kalau Marta, dia ini orang yang gerak, senengannya aktif gitu loh, ya.
Sehingga sampai firman Tuhan aja jarang didengarkan, nggak didengarkan. Tetapi saya bersyukur ya teman-teman di sini, walaupun pemain musik WL ya, habis melayani, wah ya dengar firman ya dengar firman. Kalau Marta enggak, dia malah lalai, nggak dengar firman, melayani. Kayak tadi itu ya contohnya, saya suruh turun pemain musik, maksudnya supaya duduk di kursi jemaat, supaya sama-sama dengar. Tiba Noe nongkrong di depan. Nah ini sudah Marta kalau seperti ini. Tetapi biarlah kita boleh menjadi Maria, tetapi yang juga melayani, aktif. Habis melayani musik, duduk, dengar firman, muji. Nah ini bagus. Kalau Marta ini saya ibaratkan orang yang suka menolong orang lain. Dalam pelayanannya dia suka menolong orang lain. Buktinya apa Pak? Dia menyiapkan kok apa yang diperlukan pada orang-orang itu. Misalnya mungkin kalau sekarang ya persekutuan, tuan rumahnya itu pasti sibuk nyiapkan makanan, kue untuk dimakan ya. Selesai ibadah biar ada makanan. Itu bagus. Itu bagus. Saya katakan itu bagus. Tetapi tetap harus prioritaskan firman. Harus sambil dengar firman, harus ada. Marta ini juga melayani, dia melayani dalam apa? Memberitakan Injil. Itu melayani juga. Dan saya sebut Marta ini ibaratnya kalau simbol ya, saya sebut sebagai apa? Api. Kalau Maria tadi minyak, kalau Marta apa? Api. Minyak tanpa api nggak akan terjadi ledakan. Begitu pula sebaliknya, api kalau nggak ada diminyai juga nggak akan ada ledakan. Kalau saudara sekarang mungkin sudah dengar firman, ambil bagiannya Maria. Saudara duduk di kaki Tuhan dengar firman, itu sudah minyak. Tetapi kalau saudara mau ada terobosan, ada ledakan dalam imanmu, saudara juga harus ngambil bagian api, yaitu apa? Aktif melayani. Pak, melayani saya bukan sarjana teologi. Saya bukan orang yang pintar nyanyi atau pintar main musik. Saya enggak pintar ngomong. Enggak, melayani itu bukan hanya sekedar saudara lulus teologi atau saudara pintar nyanyi, pintar ngomong, enggak. Melayani itu saudara jadi asyir pun itu sudah melayani. Bahkan orang dunia pun tahu, tersenyum aja sudah melayani. Itu termasuk ibadah. Senyum tok itu loh ibadah. Tetapi ya bukan saya harap saudara nggak mau peduli dengan rumah Tuhan di sini. Saudara cuma senyum-senyum tok. Ketika saya butuh WL, saudara cuma senyum-senyum tok. Ini kan senyum ibadah Pak, melayani. Enggak, bukan itu maksudnya. Ya, jadi harus saudara kalau sudah ada minyak, saudara dengar firman kayak gini, ayo kasih api biar ada terobosan, ada ledakan iman dalam hidupmu. Kan sesuai dengan visinya kita ya di tempat ini. Saya buka ibadah di tempat ini bukan tanpa visi yang jelas, enggak jelas atau gimana, tetapi sudah jelas saya katakan bahwa visi kita ialah menjadi wadah booster iman kekristenan. Apa sih Pak booster iman kekristenan? Kadang saya diejek-ejek ya sama beberapa teman atau orang lain bahkan. Ya kadang yang ngejek-ngejek itu bukan orang jauh saudara, bukan orang yang gak kita kenal, bukan. Yang ngejek itu justru yang nama belakangnya sama dengan kita itu loh. Yang ngejek, yang seneng merendahkan, seneng ya justru yang nama belakangnya sama. Ya booster, apa itu booster? Booster itu lak mulai, lak pulang ibadah terus dikasih duit, ya itu booster itu, semangat gitu loh. Kok sembarangnya dihitung dengan uang gitu loh ya. Sedangkan saya aja gak pernah target uang persembahan perpuluhan, saya aja gak pernah loh. Tapi kok ngomongannya gitu, kalau dikasih uang lah itu booster itu, saya jadi bangkit imanku, pulang ibadah dikasih duit loh. Kok sudah ketahuan lah motivasinya uang kayak gitu. Nah, saya cuma diem aja lah, biarin aja. Ya, dulu waktu ibadah pertama kali kalau saya tahu ya orang-orang deket ini, ya pertama istilahnya babat alas ya, babat alas dengan saya. Tapi karena kok dikiranya kok nggak ada perkembangan ya ibadah ini ya, tempat ini nggak ada perkembangan, kok jemaatnya mek siji loro. Ya dulu waktu bulan-bulan pertama.
sehingga mereka mulai lemah imannya mungkin ya. Ya saya nggak bisa menghakimi, mungkin lemah keyakinannya tentang tempat ini gitu ya mungkin dulu ya. Sehingga mereka mulai tinggalkan saya satu persatu. Tapi puji Tuhan, mereka akhirnya bangun komunikasi lagi dengan saya, ngomong, "Wih Rob, kok tambah akeh yo," katanya. "Ibadahnya sekarang kok tambah banyak jemaatnya." Ya puji Tuhan. Puji Tuhan, semua itu karena kemurahan Tuhan. Saya pun juga nggak ngira kok. Dari yang kursi awalnya cuma saya pesen ya, dulu nyewa itu 70. Tapi yang datang karena cuma 2 orang, 3 orang, saya turunkan standarnya jadi 50 kursi. Karena nyewa Bapak Ibu, kursi itu saya turunkan jadi 50. Itu nyewa itu. Tapi sekarang Tuhan sudah kasih kemurahan, kita punya kursi sendiri. Dan bukan 50 tapi malah 80 Tuhan kasih. Karena saya ya seperti janji Tuhan kemarin ya, tutup akhir tahun, saya dikasih tahu akan dipercayai jemaat tahun ini sebanyak 250 jemaat. Wah, saya pegang iman. Lalu saya siapkan kursi. Kalau 250 sekali ibadah nggak cukup, saya bagi 3. Jadi sekitar berapa? 80-90an ya berarti ya. 90 ya 85 lah kali 3. Jadi nyampe 25. Makanya saya beli ini kursi 80-an. Saya siapkan. Sudah tak siap no Tuhan, tinggal ngisi jiwa-jiwanya, saya ngomong gitu. Ibaratnya kayak gini, kalau saya ngomong, "Pak, Bu, tak kasih mobil ya." "Oh iya. Kapan Pak?" "Yose, kamu ada garasi." "Emangnya?" "Lah kalau nggak ada garasi ya gimana? Kamu mau terima mobil?" Ya makanya itu kan perlu bikin garasi dulu, sudah ada garasi ya mobilnya dikasih. Begitu pula dengan saya, mau dikasih 250 jemaat lah, emangnya kursimu siap? Ya tak siap no Tuhan, kursinya sudah saya siapkan. Ya tinggal dipenuhi ini nanti ya. Kita siap terima jiwa-jiwa ya. Dan saya selalu menganggap di tempat ini saudara itu bukan orang lain bagi saya. Saudara itu adalah keluarga bagi saya. Ya, kalau keluarga sendiri yang disebut keluarga ya, mungkin suka ngecewakan kita, suka ninggalkan kita. Yang disebut keluarga ini. Tetapi justru kadang seorang sahabat itu melebihi sahabat keluarga yang karib. Kadang teman gini nih malah lebih kayak saudara. Ya makanya saya menganggap semua di JPM ini adalah keluarga kami, keluarga saya. Kita semua bersaudara, amin. Makanya kalau setiap selesai ibadah kan nyanyi, "Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan," ya toh. Ya, karena saudara adalah keluarga bagi saya. Lalu selanjutnya, melayani itu bukan hanya saudara khotbah gitu ya. Harus S1 teologi Pak, enggak ada. Saya tentang, enggak ada. "Pak, mana boleh khotbah tapi bukan sarjana teologi?" Enggak ada di Alkitab seperti itu. Di firman Tuhan katakan, "Pergilah, baptislah mereka." Ya toh? Enggak ada, "Pergilah ke sekolah Alkitab, kamu harus sekolah gini." Enggak ada. Alkitab cuma ngomong belajar roh. Pahamilah Alkitab. Memahami Alkitab kan gak harus sekolah Alkitab toh. Saudara ikut pendalaman Alkitab, mungkin di YouTube sekarang sudah banyak. Tapi ya jangan sampai salah, sampai diseliwer-seliwerkan pengajarannya. Pahami. Saudara bisa memahami pemahaman Alkitab lewat ibadah-ibadah seperti ini. Itu saudara sudah paham, gak perlu nunggu sarjana S1. Saya sampai pernah ngomong, kadang ya orang ini sombong. Saya pernah dulu ya ada jemaat, ya bukan jemaat, pengerja malan di tempat ini. Senengannya protes saya, "Pak Robi itu salah khotbahnya. Itu tuh bukan kayak gini. Itu artinya itu gini. Oh jelas no pokoknya bahasa Ibrani itu ya. Kadang kita gak kurang familiar itu. Sampai setiap khotbah yang di sini selalu dikomentari terus ya. Akhirnya saya ngomong gini, Cik, kamu itu baru semester 3 loh teologi. Baru semester 3. Iki Daniel lah wis lulus ya opo tambah dadi opo iki. Semester 3 wis ngomentari hamba-hamba Tuhan yang melayani itu dikomentari, kurang lah sing apalah. Lah iki baru semester 3 lah wis semester 8.
iso jadi orang Farisi kowe. Jadi ahli Taurat kayak. Ya, geret orang, ayo hakimi. Hajar. Maka bisa jadi kayak gitu loh tambahan. Enggak ya, melayani Tuhan itu enggak perlu saudara harus merasa aku suci. Dari sejak kecil aku enggak pernah berbuat dosa. Oh, kalau ada yang seperti itu saya yang turun, tolong gantikan. Ya. Kalau ada yang seperti itu enggak pernah ada dosa, tolong gantikan saya di tempat ini. Melayani Tuhan itu anugerah Bapak Ibu. Kalau kita bisa melayani. Sungguh, dan itu senang melayani. Saya juga sudah banyak ya lihat teman-teman yang dulunya belum melayani ibadah itu cuma 1 kali. Ya dulunya itu cuma 1 kali ibadah, tapi sekarang karena sudah melayani di sini bahkan malah 2, embu kadang-kadang malah 3 di PKB dari pagi sampai malam. Iya, itu karena cinta Tuhan, karena enjoy, melayani itu enak. Melayani itu happy. Meskipun gak ada uangnya itu ya, tapi melayani itu happy. Kan ada lagunya. Kerja buat Tuhan selalu manise. Terus apa? Biar sonder gaji ya toh. Selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senange. Terus apa? Na 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 selalu manise. Na 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 na. Pokoknya refnya manise, manise itu ya. Ikut Tuhan sungguh manise, manise, manise. Ikut Tuhan sungguh senang-senange. Iya. Ikut Tuhan itu senang, layani Tuhan itu senang, walaupun sonder gaji. Yuk, yang belum melayani, yang mungkin selama ini saudara masih menjadi Maria, dengar firman toh gitu ya. Ayo, coba ngambil bagian Marta. Tetap Maria dan Marta ini tetap harus jadi satu. Kalau Maria tadi ibarat minyak, Marta api, jadikan satu. Biarkan meledak ini. Minyak dan api ini biar meledak. Imanmu jadi diledakkan. Ya. Di sini banyak kita buka pelayanan tentang pendoa. Ayo dibuka si pendoa ya. Harus ada pendoa. Ada asyir. Asyirnya sekarang luar biasa ya. Ada pemain musik, kita butuh pemain musik. Bahkan kalau saudara bisa khotbah, ayo khotbah. Ya. Tapi khotbahnya yang benar. Enggak melenceng kanan kiri. Makanya itu nanti kita ada komsel, saya kasih kesempatan di komsel, saksio, nanti kan bisa ketahuan di komsel. Oh, iki pinter ngomong firmannya masuk ya, bukan hanya pinter ngomong tok, tapi pemahaman firmannya juga masuk. Kalau pinter ngomong tok, tapi firmannya kotong atau gak jelas, iku podo ae saudara ngrungokno, mending dek luar-luaran gitu ya. Tetapi harus ada firman yang disampaikan. Mengapa kita harus melayani? Nah ini. Kenapa sih Pak kita ini harus melayani? Bahkan ada yang ngomong, Pak saya ini dulu di gereja yang dulu, saya sudah melayani tetapi malah dijatuhkan. Terus saya ajak lagi, ayo melayani di sini sekarang. Enggak mau Pak, saya masih pemulihan. Katanya berat. Seperti lagu, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Iki ngelayani Tuhan loh, kok kayak ngono iku ya opo sih? Ya, ini ngelayani Tuhan. Mosok Tuhan itu enggak akan, bahkan ada apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ulangi lagi, apabila ia jatuh. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh
tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Iya, itu yang benar. Saudara nggak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Ayo melayani Tuhan. Jadi nggak ada kata-kata ya, Pak, saya ini dulu wis ngelayani, wis kecewa aku. Sik pelan-pelan sik aku tak bangkit. Loh, wong Tuhan itu nggak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak kok, pelan-pelan bangkit itu ya apa? Ya, ayo melayani, tetap melayani. Walaupun kanan kiri mau jatuhkan engkau, narik engkau supaya jatuh ya, ingat toh, Tuhan tetap di pihak kita. Seperti ngomong, meskipun 1000 tangan manusia, 1000 tangan manusia pun menarikmu jatuh, eling ingat toh, Tuhan yang bela kita. Amin. Korobi koyoke memang ada sih gak seneng aku ngelayani. Sudah 2 orang sih gak seneng aku ngelayani. Baru 2. Tuhan ngomong 1000 tangan manusia pun loh gak akan pernah biarkan kau jatuh tergeletak. Sebab Tuhan yang bela. Baru 2 kurang 980, kurang berapa? 998. Cari ya baru 2 orang aja gak suka mau jatuhkan kau sudah nyerah. Aduh, harus 1000. Tapi ya saya ngomong jangan terlalu banyak ngumpulkan haters ya. Kalau banyak haters berarti kita ini perlu koreksi, apa kita yang salah atau dia yang salah ya. Tuhan tetap bela kita. Kenapa sih kita harus melayani Tuhan? Yang pertama, kita melayani Tuhan oleh karena kita mengasihi. Bener gak? Kayak ibaratnya ya, orang tua melayani anak-anak, istri melayani suami, itu karena apa? Mengasihi dong. Dan saya di sini melayani saudara karena saya mengasihi saudara. Kalau saya nggak ngasihi saudara, buat apa saya habiskan waktu untuk di sini? Buat apa saya habiskan tenaga pikiran ya, bahkan dana untuk melakukan ibadah seperti ini? Karena saya mengasihi saudara. Orang tua melayani anak, ya sayang gendong Javier ya, kadang sampai nidurno, itu karena saya mengasihi. Apalagi mamanya, waduh pagi sampai malam gendong rawat, itu karena mengasihi. Kalau gak mengasihi gak mungkin bakal dirawat ya. Jadi kita melayani Tuhan karena apa? Mengasihi. Bukan karena kita nanti akan dikenal orang, bukan nanti kita akan istilahnya apa? Ngejar persembahan kasih, bukan. Tapi kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan saat ini, amin? Semua di sini mengasihi Tuhan? Ayo melayani. Ya, kita di sini butuh hamba-hamba Tuhan untuk melayani. Ya, saya ngomong butuh. Banyak kok, nanti apa yang saudara bisa bantu kita buka. Yang kedua, kita melayani Tuhan karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Saya rasa semua saudara sudah berjumpa dengan Tuhan, amin. Sudah pernah berjumpa dengan Tuhan? Sudah? Berapa kali? Oh, berjumpa muka dengan muka? Enggak ya, maksudnya berjumpa dengan Tuhan itu berjumpa, merasakan kehadiran kasih-Nya ya. Sudah tahu. Seperti saya teringat tentang Zebedius ya, sama anak-anaknya. Ketika ia berjumpa dengan Yesus, akhirnya dia mengikut Yesus. Padahal Zebedius itu pekerjaannya ialah di perahu. Kalau biasanya di perahu itu pekerjaannya apa biasanya? Nelayan ya. Coba buka Matius 4 ayat 21 sampai 22. Ini, Zebedius berjumpa dengan Yesus, makanya dia melayani Tuhan. Kita, begitu pula dengan kita melayani Tuhan karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Yuk ini, Matius 4 ayat 21 dan 22. 23, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu siapa? Yakobus anak Zebedius dan Yohanes dulure, saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius
sedang membereskan apa? Jalan itu. Kira-kira pekerjaannya apa mereka sebelumnya? Sebelum melayani Tuhan. Nelayan. Yesus memanggil mereka, ayat 22. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu apa? Lalu ikut Yesus. Kalau saudara sudah jumpa dengan Tuhan, hidupmu sudah berjumpa dengan kasih-Nya Tuhan, saudara sepatutnya melayani, ikut Dia. Amin. Kenapa ini kok berat ini? Sudah lapar? Selain Zebedius juga ada perempuan Samaria. Ingat gak ketika waktu itu Yesus ada di sumur, sedang mencari air, ketemulah dengan perempuan Samaria. Dan Samaria ini berbincang, berjumpa dengan Yesus, dan akhirnya perempuan Samaria ini pergi bersaksi tentang Tuhan. Siapa lagi kira-kira? Yang terakhir, Saulus. Saulus itu kalau nggak berjumpa dengan Tuhan, dia mungkin masih menghabisi orang Kristen. Tetapi oleh karena dia berjumpa dengan Tuhan, Saulus, Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Akhirnya dia bertobat, sampai karena dia berjumpa secara langsungnya dengan Tuhan, akhirnya dia penglihatannya dikaburkan. Tetapi setelah itu apa? Saulus melayani Tuhan mati-matian. Bahkan kitab Perjanjian Baru, sebagian besar, separuh lebih yang nulis itu siapa? Paulus. Padahal dulunya Saulus mau menghabisi orang Kristen loh. Arti melayani itu berasal dari dari bahasa Yunani yang artinya diakoneo. Diakoneo kan biasa ya, banyak ya di gereja-gereja ada diaken, diakonia, ya itu ya. Artinya apa sih diakoneo itu? Yaitu yang pertama membantu orang lain artinya. Yang kedua memberi nilai tambah bagi orang lain. Ya, saudara yang tadinya ada saudara lesu, terus saudara datang ke dia melayani, akhirnya dia menjadi bergairah hidupnya, hidup menjadi hebat. Nah, itu namanya menjadi nilai tambah. Orang yang susah sebelumnya, lalu saudara datang, dia jadi happy, jadi gembira, itu nilai tambah. Orang yang tadinya minus, dipandang rendah sama orang lain, tetapi oleh karena kehadiran saudara, dia mulai perlahan-lahan naik, diangkat. Itu artinya saudara menjadi berkat, menjadi nilai tambah. Bukannya malah menjadi beban seharusnya bagi orang lain. Kalau saudara menjadi diakones, harusnya menjadi nilai tambah. Amin. Ya, ada beberapa kesaksian ya. Saya pernah ke gerejanya hamba Tuhan di suatu kota. Karena diundang ya, saya undangan untuk melayani. Lalu hamba Tuhan ini ngomong, "Pak Robi, kami di sini puji Tuhan, sudah ada pengerjanya." Wah, seneng ya. Ada pengerjanya, gembalanya ngomong, "Pengerja kami tapi saya tentukan Pak jumlahnya. Biar sama kayak Yesus." Oh, saya ngomong, berarti ada 12 pekerja Pak? Enggak Pak, 11 orang tok. Loh saya heran loh, murid Yesus kan 12 Pak. Ini kok 11? Iya, karena 12 itu kan ada Yudas Pak. Saya enggak mau Yudas masuk dalam gereja saya. Jadi saya mau 11 tok kata gitu. Luar biasa ya. Oh, oke. Oke, sudah. Lalu beberapa bulan kemudian saya datang lagi. Saya lihat loh, gembala ini kok sibuk dewek ngurusi kursi, AC, terus pelayanan gini diberesin semua sama gembala loh. Saya tanya, Pak, lah pengerjanya Bapak yang 11 orang kemarin itu kemana semua Pak? Sambil megang jidatnya dia ngomong, "Ternyata saya salah Pak, 11-11-nya Yudas semua Pak." 11-11-nya Yudas semua Pak. Ya, kita ini nggak pernah tahu orang yang di samping kita ini siapa, lawan atau kawan, nggak pernah tahu. Tetapi kalau untuk Tuhan seharusnya ya fokusnya untuk Tuhan, ya. Tapi saya puji Tuhan, pelayan-pelayan di sini lebih dari 11, bahkan lebih dari 12. Kemarin kalau saya hitung itu 35 lebih malahan. Dan itu semua tidak ada Yudas di sini, ya, karena nggak ada uangnya di sini Bapak Ibu, nggak ada uangnya, jadi nggak ada Yudas.
semuanya baik-baik semua. Semuanya cinta Tuhan, bahkan mereka berkorban ya. Korban uang, korban waktu, tenaga untuk ibadah di tempat ini. Saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, apa sih manfaatnya kita melayani Tuhan? Kalau tadi itu kita melayani karena apa? Sekarang manfaatnya, manfaat melayani Tuhan itu apa sih? Apa untungnya saya melayani Tuhan? Yang pertama, melayani Tuhan itu membuat kita menjadi lebih bahagia. Karena dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dikatakan, lebih berbahagia yang apa? Memberi daripada menerima. Dengan melayani ini, kita ini memberi loh. Memberikan waktu, memberikan talenta, memberikan apa? Apa lagi? Waktu, talenta, dana, ada yang melayani dana. Kita ini memberi. Dan kata firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22, hati gembira didapatkan ketika kita memberi kepada orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sekarang duitnya wake, aku ini duitku akeh, rumahku ada, kendaraan ada, anak-anakku wis aman kabeh, tapi apa kok aku gak gembira ya? Hatiku kok kayak kurang bahagia, kenapa? Karena saudara kurang memberi. Ayo memberi yo. Melayani ini memberi. Saudara memberikan waktu saudara, ini melayani. Lalu yang kedua, apa sih manfaat melayani? Dengan melayani, Bapak Ibu bisa menjadi lebih maju. Dalam Matius 20 ayat 26-27 dikatakan toh, anak-anaknya Pak Sebedius ya, saya sebut Sebedius, Yohanes dan Yakobus itu minta, Tuhan Yesus, kalau misalnya nanti engkau naik ke surga, jangan lupa sama ini ya, saudara-saudaramu ya, Yohanes dan Yakobus ya, taruhin mereka di sebelah kanan kirimu, nanti duduk di sebelah kanan kirimu. Istilahnya apa? Di surga ini sudah ada jalur orang dalam. Loh kok ada-ada gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus bijak. Tuhan Yesus jawab apa? Dia ngomong, siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Kalau saudara pengen menjadi besar, ya jadi pelayan. Beda ya, ini dengan konsep dunia ya. Kalau orang, kamu bos gak perlu, kamu turun-turun sampai rendah ini gak perlu. Tapi firman Tuhan ngomong apa? Kalau kamu mau jadi besar, kamu harus jadi pelayan. Dan beberapa kantor pun sudah mulai menerapkan hal ini. Mulai ada istilah bos dan istilah leader. Dalam perusahaan ngomong, kamu mau jadi bos atau jadi leader? Kalau bos, kamu ngebosi. Kalau leader, kamu menjadi pelayan. Sudah mulai masuk ini. Dalam dunia bisnis, firman Tuhan ini sudah diterapkan. Dan sekarang kalau bos-bos itu ya, nyari manajer, kalangan staf menengah ke atas, cari manajer atau cari supervisor itu ya, dia menerapkan firman Tuhan. Contohnya apa? Jadi ada berserakan gitu ya, pulpennya jatuh di bawah, dipanggil interview, ayo interview, yang pertama calon manajer. Kalau orang ini interview masih membiarkan pulpen ini jatuh, gak ditaruh ke ditolak. Tetapi kalau ada orang selanjutnya datang terus, Pak maaf saya ambil pulpennya, lalu ditaruh di meja pun, langsung diterima. Itu saya kasih triknya ya, yang mau saya diterima. Kenapa? Karena orang ini punya rendah hati. Orang ini mau melayani, mau turun bawah. Ini yang cocok jadi pemimpin itu, ini cocok. Ya, kalau saudara mau, ini banyak loh seharusnya ya. Kalau di gereja Surabaya, itu bos-bos itu sampai jadi tukang parkir loh. Padahal dia kalau di perusahaan mimpin anak buahnya, tetapi kalau di gereja melayani, terus, kanan, kiri, jas-jasan, dasian, bos itu, tapi jadi tukang parkir, kanan, kiri, karena dia punya hati untuk melayani Tuhan. Ayo, saudara-saudara, yang kalau engkau mau menjadi lebih maju, melayani Tuhan yang benar, motivasi yang benar, ya. Jangan kayak Sebedius, atau ngomong ke saya, Pak Robi, ini anakku, tolong jadi wakil gembala ya. Oh,
Nanti saya akan niru kata Tuhan Yesus. Barang siapa yang ingin menjadi wakil gembala, hendaklah ia menjadi tukang sapu dulu. Ya, enggak segitunya ya. Harus dimulai dari bawah. Saya pun dulu juga ngatur-ngatur kursi ya. Semua saya. Karena dulu banyak ceweknya, saya itu enggak tega kalau wanita numpuk-numpuk kursi. Jadi saya numpuk. Ngangkat alat musik saya semua. Bahkan sampai ada teman-teman ngomong, enggak apa-apa ya Pak Robi, ini masih baru pertama kali ngerintis. Semua Pak Robi, ya itu caranya untuk jadi lebih maju. Kalau sampai saya disuruh diem, saya pun ngomong juga ya sama teman-teman. Wes Pak Robi diem aja, bagekno aja ini bagian ini kepada bagian ini, bagian ini. Iya, tapi aku nggak bisa diem. Saya jangan dipensiunkan, saya masih usia muda, jangan dipensiunkan. Saya sampai ngomong gitu, saya guyon sama teman-teman gitu. Lalu yang terakhir, apa sih manfaatnya kita melayani? Nah, ini yang terpenting. Yang terakhir, manfaat kita melayani. Dengan melayani, hal itu mengubah kehidupan kita. Amin? Paham gak sampai ini? Dengan melayani, hidup kita menjadi berubah. Iya, makanya lebih baik kalau saudara punya anak atau punya suami, punya istri, suruh melayani. Kenapa? Itu akan ngubah hidupnya. Yang dulunya emosian, diubah ambek Tuhan jadi sabar. Yang dulunya sensitifan, dikikis ambek Tuhan. Ya, di tempat ini dikikis. Saya mulai paham juga ya Bapak Ibu, teman-teman juga pelayan Tuhan. Karena kita semakin banyak anggotanya, otomatis gesekan itu pasti ada. Kalau dulu cuma 2-3 orang jemaat, pelayan Tuhannya cuma saya aja, gak ada gesekan dulu. Gak ada, aku mau gesekan ambek sopo. Nah tapi karena sekarang kita mulai ada bidang-bidangnya sendiri, makin banyak ya pelayan Tuhan, total 35 orang, ya pasti ada gesekan. Pasti, tapi bagaimana cara kita menangani gesekan itu? Kita harus bijak. Amin. Karena di sini lebih banyak pelayan Tuhan, jadi saya ngomong ini. Dengan melayani, kehidupan kita bisa dirubah. Iya dong, benar. Kalau saudara berdiri di depan ini ya, gak usah yang berdiri, di belakang pun loh. Ya, saudara penerima tamu mungkin. Oh, taci iku. Ngono minggu dek ibadah, shalom, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tapi lah, dino Senin sampai Sabtu. Nah, mosok enak kayak gitu? Gak enak toh? Otomatis saudara kan pengen, aku pengen jaga rek supaya nama baikku ini bagus. Pasti kan gitu toh kalau melayani. Iya iyalah. Ayo coba saya ya. Lebih khidmat mana? Saudara menjaga tingkah laku saudara, lalu saudara melayani, daripada saudara tetap awur-awuran. Sing disalib ngamuk meso, woi kon. Kayak gitu, hidup kayak gitu, tapi saudara melayani. Kira-kira lebih cocokan yang mana? Cocokan yang pertama toh. Saudara melayani tetapi hidup saudara juga positif. Hidup saudara genah. Yang enggak genah kemarin, ayo dibenahi, bertobat. Karena dalam melayani Tuhan itu perlu saudara itu bertobat untuk berubah. Dalam 2 Timotius 2 ayat 24 dikatakan, waktu melayani kita dituntut untuk dapat lebih baik. Gak bisa melayani awot-awotan. Ya bisa aja, mungkin bisa, tapi tidak akan berdampak pelayananmu itu. Pelayananmu itu gak akan berdampak kalau kamu awot-awotan. Waktu melayani, saudara itu akan banyak ditonton, dikoreksi, dicari-cari kesalahanmu. Karena sifat dasar manusia itu memang sombong, saudara. Ya, sombong, arogan. Tetapi kita melayani Tuhan, sifat itu akan terkikis dengan sendirinya. Saudara mau melayani Tuhan? Ayo, yang mau melayani, yang belum melayani. Saya tahu di sini nih ada yang hidupnya itu untuk melayani Tuhan. Ya, ayo kalau bisa melayani di berbagai tempat, ya di mana saja. Kita melayani, ayo melayani sama-sama. Amin. Ya, lalu saya juga
sekalian saya bicara, Bapak Ibu yang sudah sering kesini, yang tapi belum ngisi form kartu anggota keluarga JPM, segera ngisi ya, karena nanti kayak tanggal 21 April, waktu Hari Kartini itu juga bertepatan dengan ulang tahunnya JPM yang pertama. Nanti akan ada door prize, ada semua ya. Yang saya prioritaskan itu adalah jemaat dulu. Iya dong. Kalau saudara punya pizza, ya contoh, saudara punya pizza, saudara punya anak 2. Yang pertama tinggal serumah dengan saudara, anak yang kedua tinggal di luar kota. Kira-kira yang dapat pizza duluan anak yang mana? Anak yang mana? Yang tinggal serumah dengan saudara atau yang tinggal di luar kota? Atau mungkin saudara mungkin pizza ini tak kirim nasi nang luar kota, baru gitu aku tak makan gitu. Ya enggak toh. Pasti yang dapat duluan adalah anak saudara yang tinggal serumah dulu. Begitu pula dengan konsep di JPM. Kalau kita punya berkat, yang harus diberkati adalah keluarga JPM dulu. Karena kayak kemarin ya kita ngundang di Hotel Wisprem, yang datang itu banyak tetapi bukan dari keluarga JPM. Bukan dari keluarga JPM. Ya. Sampai ada ceritanya kemarin yang lucu itu ya, masih saya tutup tahun makan-makan, habis makan pulang, gak ikut ibadah. Nah makanya kita mau disiplinkan, nanti khusus anggota JPM, keluarga JPM saja ya. Kalau mereka mau ikut ya silakan, tapi nunggu kalau ada sisa berkat dari kami semua sudah diberkati ya silakan ya. Bahkan nanti ini saya lagi bangun program, lagi konsep, nanti saudara akan dapat kartu sekitar akhir Maret atau awal April, kartu anggota keluarga JPM, ada barcode-nya, nanti saudara setiap ibadah di-scan, tit, kartunya itu di-scan, tit, tit. Nanti dari scan itu saudara yang aktif melayani, ada souvenirnya, nah, tak buat gitu, biar apa? Oh ini dipancing ben teko ibadah terus, iya Memang saya mancing. Kalau saudara ngomong pancing event teko ibadah terus, iya. Gak ada ruginya toh. Saudara ibadah saya target gak? Enggak, kolektor. Kalau saudara gak mau ngasih kolektor ya sudah gak apa-apa, ngomong aja. Saya gak pernah target, tapi saya butuh jiwanya. Biar saudara itu dekat sama Tuhan. Amin? Ya, nanti kartu itu akan saya Dan kartu ini lagi saya diskusi dengan pengusaha-pengusaha. Mungkin saudara makan di mana, tunjukkan kartu ini dapat diskon ya. Berapa. Saudara potong di salon apa gitu nanti dapat diskon lumayan dari jemaat untuk jemaat nanti. Ya, yang belum ngisi kartu anggota JPM segera ngisi. Formnya ada di depan, minta usher lalu berikan pada usher. Cukup ngisi nama, alamat, nomor handphone saja. Sudah, gak usah ngisi hobi, kata-kata kenangan, kata-kata mutiara, gak usah. Cukup nama, alamat, nomor handphone ya. Yuk kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nafas yang ku hirup dari Tuhan, talenta yang ku punya dari Tuhan, pengampunan dosa dan hidup yang kekal, semuanya dari Tuhan. Bila ku masih ada, bila ku masih hening karena Tuhan, bila ku berhasil karena Tuhan, melewati rintangan, ku raih kemenangan, semuanya dari Tuhan. Ucapkan semuanya dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Hidupku adalah anugerah, semua terjadi karena kemurahan Tuhan.
tak ada satu pun dapat ku sombongkan. Semua dari Tuhan dan semua untuk Tuhan. Kita nyanyikan dari atas. Nafas yang ku hirup dari Tuhan, talenta yang ku punya dari Tuhan, yang ku punya dari Tuhan. Pengampunan dosa, pengampunan dosa dan hidup yang kekal, semuanya dari Tuhan. Ku ada hari ini, ku ada hari ini karena Tuhan. Bila ku berhasil karena Tuhan, melewati rintangan, melewati rintangan, ku raih kemenangan, semuanya dari Tuhan. Katakan semuanya dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Hidupku adalah anugerah. Semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Tak ada satu pun dapat ku sombongkan. Semua dari Tuhan dan semua untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, katakan hidupku, hidupku adalah anugerah. Semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Tak ada satu pun dapat ku sombongkan. Semua dari Tuhan dan semua untuk Tuhan. Hidupku dalam anugerah. Semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Tak ada satu pun dapat ku sombongkan. Semua dari Tuhan dan semua untuk Tuhan. Sekali lagi katakan, hidupku amin. Tak ada satu pun dapat ku sombongkan. Semua dari Tuhan dan semua untuk Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Semua menyembah. Oh haleluya, haleluya. Kami mau hidup untuk melayani Tuhan. Kami tak mau sombong. Kami mau merendahkan hati kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur, syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Ramaya Shalabara barala 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 barala. Oh ya Maya Sera Maya So. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu
dan berseru, pertolongan ku datang darimu. Pegang tangan kami Tuhan. Yes, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, amin. Dan berseru. Yang sakit, saudara boleh angkat tanganmu, taruh tangan kirimu di dada. Oh Ramayasma, tanganku jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Yes, pertolonganku datang. Tuhan sembuhkan yang sakit, hati yang lesu, hati yang gelisah. Tuhan hibur, berikan damai sejahtera-Mu. Ku pandang wajah-Mu. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Yang di belakang, Tuhan berkati. Yang butuh pertolongan Tuhan, Tuhan jawab. Tuhan dengar doa kami. Kami perlu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Yang perlu Tuhan, katakan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Yes, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Saudara sendiri katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Lebih lagi. Kami perlukan keajaiban. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Ucapkan sekali lagi. Kami perlu Kau Tuhan. Sembah. Oh, haleluya, haleluya. Kita masih punya banyak waktu untuk menyembah, Bapak Ibu. Pergunakan waktu ini untuk menyembah. Berdoa pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu, sampaikan harapanmu, sampaikan ucapan syukurmu melalui doa. Yuk, saya bawa Bapak Ibu untuk berdoa. Kita semua berdoa. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Orabaya syabagara lamara 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 lamaya lamara lamara lamaya syira bara lamara 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 lamara. Oramaya lamaya syabara lamara 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 lamara. Sampai engkau dijamah Tuhan. Sampai engkau dijamah dia. Engkau pulang, engkau menerima sesuatu dari dia. Terus. Oh, yuk. Oramaya syabagara lamaya lamara 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 lamara. Jangan sampai ada yang terlewat. Saya mau saudara diberkati dari ibadah ini. Oramaya syabagara lamara lamara lamaya 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 syabagara lamara 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 lamara. Oramaya syabagara lamara 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 lamara. Lamaya lamara 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 lamara. Oramaya syabagara. Angkat kedua tanganmu. Katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Terima. Anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Sujud di Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi. Saat datang di altar. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, demi nama Yesus. Dan biarlah sebentar kami akan memberikan persembahan